Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roskosta S, NIM 2005112275. Saya dari kelas PKO 2B. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pakaian Melayu. Pakaian Melayu merupakan simbol budaya yang menandai perkembangan akulturasi dan kekhasan budaya tertentu. Pakaian adat pula menjadi penanda bagi pemikiran masyarakat, termasuk pakaian tradisional masyarakat Melayu Riau. Pakaian tradisional Riau terdiri atas pakaian harian dan pakaian resmi atau pakaian adat. Masyarakat Melayu Riau masih memegang adat dengan teguh. Pengaruh adat terasa dalam sikap dan perilaku sebagian besar masyarakat, terutama di daerah pedesaan atau pedalaman. Adat Melayu Riau adalah adat yang bersendi syariat Islam dan adat Melayu saling mempengaruhi yang kemudian membentuk satu budaya baru, yang salah satunya tercermin dalam pakaian yang dikenakan. Jenis-jenis pakaian Melayu. Yang pertama, pakaian harian. Pakaian harian adalah pakaian dikenakan ketika melakukan kegiatan sehari-hari. Berdasarkan kelompok pemakai, pakaian harian dapat dibedakan menjadi pakaian anak-anak, pakaian dewasa, dan pakaian orang tua atau setengah baya. Yang kedua, pakaian resmi. Pada zaman dahulu, pakaian resmi dipakai ketika menghadiri pertemuan resmi yang diadakan oleh kerajaan. Sedangkan di masa sekarang, pakaian resmi dikenakan dalam berbagai acara pemerintahan. Pakaian resmi untuk laki-laki adalah baju kurung cekak musang, lengkap dengan kopiah. Kain samping yang terbuat dari kain tenun Siak, Indragiri, Daik, dan daerah-daerah di Riau lainnya. Bahan baju kurung cekak musang berupa kain sutra, kain satin, atau kain berkualitas tinggi lainnya. Sebagai perlengkapannya antara lain kopiah dan kain samping. Bahan untuk kain adalah bahan terpilih seperti kain songket dan kain tenun lainnya. Sistem pemakai kain samping ini ada dua macam, yaitu ikat dagang dalam dan ikat dagang luar. Pemakai resmi untuk perempuan dewasa adalah baju Melayu kebaya laboh dan baju kurung cekak musang. Bahan untuk membuat kedua baju ini adalah kain songket atau kain terpilih lainnya seperti tenun Siak, tenun Indragiri, tenun Trengganu, dan lain-lainnya. Bentuk baju kurung atau kebaya laboh ini mengikuti bentuk tubuh si pemakai, namun tidak terlalu longgar dan tidak terlalu sempit. Panjang baju perempuan yang masih gadis adalah 3 jari di atas lutut, sedangkan untuk orang tua panjang bajunya 3 jari di bawah lutut. Yang ketiga, pakaian upacara adat. Upacara yang pada zaman dulu diadakan oleh pihak kerajaan yang ada di Riau, kini dilanjutkan oleh Lembaga Adat Melayu Riau atau oleh pemerintah daerah. Beberapa upacara tersebut seperti upacara penobatan raja, upacara pelantikan, upacara penyambutan tamu, upacara penerima anugerah, dan lain sebagainya. Yang keempat, pakaian upacara perkawinan. Baju pengantin laki-laki Melayu adalah baju kurung cekak musang atau baju kurung teluk belanga. Fungsi pakaian Melayu Riau ada terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, fungsi budaya, fungsi estetik, fungsi religius, fungsi sosial, yang terakhir fungsi simbolik. Nilai-nilai yang terkandung dalam pakaian Melayu Riau ada terbagi beberapa macam. Yang pertama, nilai tradisi. Busana yang dikenakan dalam suatu upacara adat telah menjadi tradisi selama bertahun-tahun. Hal ini menjadi ciri khas dan keunikan sebuah masyarakat. Dari busana adat yang dikenakan, maka dapat dipelajari mengenai tradisi masyarakat yang bersangkutan. Yang kedua, nilai pelestarian budaya. Pemakaian merupakan salah satu produk kebudayaan modern yang semakin hari semakin berkembang. Pakaian adat yang saat ini banyak dipakai masyarakat Melayu Riau merupakan warisan budaya yang harus dilestarikan. Melestarikan busana tradisional tersebut sama artinya dengan melestarikan kekayaan budaya Melayu. Yang ketiga, nilai sosial. Pakaian adat Riau menjadi simbol atau penanda dari status sosial masyarakat. Pakaian adat ini menjadi media untuk menyatukan masyarakat. Dan yang selanjutnya, tata cara pakaian Melayu Riau. Pakaian harian.
Yang pertama, pakaian harian masa kanak-kanak. Pakaian harian anak waktu kecil yang kita kenal baju monyet yang dipakai oleh anak laki-laki. Kalau dia sudah meningkat besar, dia memakai baju kurung teluk belakang atau baju kurung cekak musang, dan ada kalanya memakai celana setengah lutut. Menghindari sengatan binatang yang berbisa, memakaikan sampit. Ada yang dikenakan secara utuh, ada pula yang dibelitkan di pinggang ataupun disandang di bahu. Yang kedua, pakaian harian anak dewasa atau akil balik. Untuk anak laki-laki dewasa, dia sudah membantu orang tuanya bekerja mencari nafkah, pakai baju teluk belanga belah atau baju kuning cekak musang. Memakaikan samping, ikat kepala atau berkopiah. Kalau pergi ke laut atau ke ladang, sering memakai celana setengah lutut dengan lengan agak sempit supaya mudah melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan kehidupan keras. Yang ketiga, pakaian orang tua atau setengah baya. Pakaian perempuan tua, baju kurung teluk belanga dan pada lehernya bersulam bernama tulang belut. Baju ini longgar dan lapang dipakai. Ada juga kebaya laboh atau kebaya panjang hingga di bawah lutut. Kedua bentuk baju ini memakai pesak atau kekek. Orang tua ada juga yang memakai baju kebaya pendek di bawah pinggul, sering dipakai untuk bekerja di rumah atau di ladang dan ke laut. Kalau perempuan setengah baya juga memakai seperti tersebut di atas. Hanya bentuk bajunya saja yang agak sempit dan pada umumnya berupa setelah baju dengan kain yang berbunga dan ada kalanya yang polos. Sebagai penutup kepala, mereka memakai selendang dari drihu bersegi 4 dan kemudian dibentuk segi dan diletakkan di atas kepala serta ujungnya disimpulkan di leher. Orang tua maupun perempuan setengah baya, selain selendang sebagai penutup kepala, mereka juga menggunakan tudung lingkup dari kain pelekat. Yang kedua, pakaian resmi dan setengah resmi. Untuk pakaian setengah resmi bagi kaum laki-laki adalah baju kurung cekak musang, harus dilengkapi dengan kopiah, kain samping, sepatu, dan capal. Kain samping yang dipakai tergantung pada kemampuan seseorang. Boleh kain pelekat, kain tenun siak, tenun trenggano, tenun indragiri, tenun daek, dan lain-lainnya. Yang ketiga, pakaian upacara adat. Yang dimaksud upacara adat adalah suatu kegiatan yang harus dibuat oleh pemerintah atau kerajaan, antara lain upacara penobatan raja atau permasyuri, upacara pemberian gelar, upacara pelantikan datuk-datuk, ketua adat atau menteri kerajaan, upacara menjunjung duli, upacara menyambut tamu-tamu agung dan tamu-tamu yang dihormati, upacara adat menerima anugerah dan persembahan dari rakyat atau dari negara lain bersahabat.